Renungan Harian Kamis dalam Oktav Paskah 8 April 2021 bersama saya Marcel dari Paroki Santo Stefanus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami satu hari yang baru lagi. Ajarlah kami memaknai, mengamini setiap kehadiran-Mu dan kebangkitan-Mu di tengah-tengah kami dan dalam perjalanan hidup kami. Kami akan mendengarkan sabda-Mu dan ajarilah kami untuk mengerti lebih dalam mengenai pewartaan-Mu. Bacaan diambil dari Injil Lukas, bab 24, ayat 35 sampai dengan 48. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambil dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Hai Bapak, Ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Saya jadi penasaran ketika kita dalam suatu waktu mempunyai seorang kerabat atau keluarga kita yang sangat dekat, lalu mereka meninggalkan dunia ini lebih dulu dibanding kita. Dan tiba-tiba pada suatu hari, mereka muncul di hadapan kita dan terasa sangat nyata. Kira-kira gimana sih perasaan kita? Apa yang ada dalam pikiran kita saat itu? Kalau saya boleh jujur sih ya, saya sendiri takut. Takut, gak percaya, dan juga jadi penasaran juga, mungkin akan lari terbirit-birit. Dan dalam bacaan hari ini juga ditunjukkan oleh murid-murid Yesus, yang mana mereka juga takut ketika Yesus berada di tengah mereka. Mereka juga mengira bahwa Yesus adalah hantu. Hal yang sama mungkin akan terjadi pada kita ketika kita pada situasi atau mengalami situasi yang sama dengan mereka. Namun hal yang menarik di sini bahwa Yesus membuktikan kepada mereka bahwa Ia sedang menggenapi apa yang ada di dalam kitab Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Maka
kalau kita mau melihat lebih dalam, atau murid-murid tersebut melihat lebih dalam, apa sebenarnya yang memang ingin ditunjukkan oleh Yesus sehingga ia menampakkan dirinya di depan mereka? Apa makna yang memang ingin disampaikan oleh Yesus sehingga Yesus berada bersama-sama mereka dan makan di tengah-tengah mereka? Tidak lain adalah warta yang ingin disebarkan oleh murid-muridnya. Tertuang dalam Injil ini pula bahwa sebenarnya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosalah yang harus disampaikan kepada segala bangsa. Dan muridnya menjadi saksi atas semua ini. Maka pertanyaan yang sangat besar untuk kita pada renungan hari ini. Warta keselamatan dan kebangkitan seperti apakah yang ingin kita sampaikan pada lingkungan di sekitar kita? Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberikan diri-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Meski kami tidak melihatnya seperti apa yang dilakukan dan ditemukan oleh murid-murid. Tapi kami percaya ya Bapa bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami, berjalan bersama kami, bahkan makan bersama kami. Maka, ajarilah kami untuk tetap dapat mewartakan sabda-Mu melalui kehidupan kami, perjalanan kami dalam keluarga, pekerjaan, dan aktivitas kami sehari-hari. Jadikanlah kami pembawa kabar baik bagi semua orang. Jadikanlah kami terang-Mu yang memberitakan kebangkitan-Mu. Dalam nama-Mu ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.